Lingkar Pagi, edisi Selasa 11 Februari 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum. Bersama saya, Rizky Riawan. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Akibat sekolah terendam banjir selama sepekan terakhir, para siswa di SD Negeri 4 Payaman, Kabupaten Kudus terpaksa harus belajar dari rumah. Akibat terendam banjir hingga ketinggian 80 cm, pihak sekolah SD Negeri Payaman, Kecamatan Mecobo, Kabupaten Kudus mengambil keputusan melakukan pembelajaran daring. Harningsih, salah satu guru SD Negeri 4 Payaman, mengatakan rencananya sekolah akan dibuka pada Jumat kemarin, namun hal itu diurungkan karena banjir semakin meninggi. Bu Harningsih, ini sudah berapa hari ini belajar di rumahnya 1 minggu. 1 minggu Senin, ini Senin lagi. Kemarin Jumat sempat mau dimasukkan, tapi ternyata Jumat pagi itu air naik. Kemis malam tuh sudah air semakin meninggi, akhirnya dikonfirmasi lewat WA grup kelas tidak jadi masuk karena air semakin meninggi, takutnya membahayakan anak. Orang dewasa aja sudah sepah ya, anak-anak bahaya, anak-anak kan kecil-kecil, Pak. Ya, terus ini banjirnya gimana? Sudah berangsur surut atau gimana, Bu? Alhamdulillah ini agak surut, sudah mulai surut. Tapi belum bisa. Nanti kan saya kan warga sini sendiri, nanti ya saya beri info kepada kepala sekolah, nanti kepala sekolah ya ke sini terus dicek, kalau aman ya udah dimasukkan. Untuk proses belajar mengajar sendiri selama ini belajar mengajar selama ini daring ya? Daring, jadi lewat itu setiap kelas itu kan punya grup, lewat grup itu nanti diberi tugas. Ini ada setiap grup ada apanya tuh, setiap kelas ada grupnya, jadi pembelajaran lewat dari ini. Kemarin yang lihat jenazah itu ya. Dari lihat kelas ini seluruh bangunan di sini yang terendam berapa? Yang terendam kantor guru kelas 1, kelas 3, 4, 5, 6. Hampir semua? Hampir semua, yang enggak hanya itu ruang kepala sekolah sama kelas 2. Karena bangunan kan baru ditinggikan. Semoga saja tahun depan ini terrealisasi semua Pak. Bu, untuk kedalaman banjir ini berapa sih Bu yang? Kira-kira berapa ya Pak? Kemarin 76. Kemarin sampai 80-an. Kemarin sampai berapa paling dalam? 80 ya. cm. Ya. Sekarang nggak tahu sih. Sekali sekitar 40-an. Kalau nggak salah sekitar 45. Sebagian besar ruangan di sekolah ini terendam, termasuk kantor guru dan kelas 1, 3, 4, 5, dan 6. Hanya ruang kepala sekolah dan kelas 2 yang tidak tergenang karena memiliki bangunan yang lebih tinggi. Banjir yang tak kunjung surut membuat sejumlah murid kecewa. Seorang siswa kelas 3 SD Nando mengaku rindu untuk belajar di kelas seperti biasa. Nando, Dek, ini sekolahnya gimana kebanjiran seperti ini? Tidak? Sepi. Kenapa? Karena nggak bisa belajar di kelas. Sudah berapa lama, Dek? Sudah berapa lama? 1 minggu. Sudah 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Pengennya gimana? Belajar. Belajar di kelas? Ya. Pengennya belajar di kelas seperti biasa gitu ya? Ya. Pengennya gimana, Dek? Pengennya belajar di kelas biasa. Terus ini harapannya apa ini? Ngomong sama apa? Pak Presiden. Ngomong coba. Sekolah saya. Ayo ngomong sama Pak, sekolah saya. Ngomong, Pak Presiden tolong. Presiden tolong sekolah saya dibangun. Sekali lagi sing banter. Pak Presiden tolong sekolah saya dibangun. Karena apa? Banjir terus Pak. Karena banjir terus. Wes. Ulang
Hingga saat ini, ketinggian air telah berangsur surut hingga 45 cm. Pihak sekolah masih menunggu kondisi lebih aman sebelum memutuskan untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Puluhan siswa sekolah dasar Negeri 3 Curah Nongko, Jember, Jawa Timur harus belajar di ruang darurat karena atap ruang kelas yang ambruk sejak Sabtu kemarin. Menindaklanjuti hal itu, personil dari Koramil dan Polsek Temporojo, Kabupaten Jember bergotong royong membersihkan puing-puing agar tidak membahayakan siswa. Sebanyak 20 personil gabungan dari Koramil dan Polsek Temporojo, Jember, Jawa Timur bergotong royong membersihkan material atap bangunan ruang kelas 1 dan 2 SDN 03 Curah Nongko yang ambruk Senin 10 Februari. Atap ruang kelas itu roboh, diduga karena konstruksi bangunan yang tidak kuat menahan beban akibat diguyur hujan deras dan angin kencang pada Sabtu 8 Februari kemarin. Pembersihan material atap bangunan 2 ruang kelas itu dilakukan agar tidak membahayakan keselamatan para siswa. Sementara itu, puluhan siswa sekolah tersebut terpaksa harus belajar di ruang darurat dengan memanfaatkan gudang dan perpustakaan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Kami sudah mengajukan rehab untuk ruang yang sebelah karena itu terbuat dari asbes dan itu waktu itu banyak bocor dan juga terasnya itu mengenaskan karena hampir ambruk sehingga kita berinisiatif buat cagak penyangga dari tanah tumbuhan pohon yang ada di halaman ini. Kalau kelas 1 dan 2 belajarnya di kelas 4. Karena kalau belajar itu nggak bisa konsentrasi. Ya gimana ya? Nggak enak lah nanti takutnya. Selanjutnya pihak sekolah juga akan memanfaatkan ruang musola dan ruang guru untuk ruang belajar mengajar sementara, sambil menunggu dana perbaikan sekolah dari Dinas Pendidikan setempat. Akibat diterjang angin kencang disertai hujan, tanaman cabai di Dusun Geblok, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang rusak parah. Akibatnya, petani cabai terancam gagal panen. Dampak cuaca ekstrim yang ditandai dengan hujan dan angin kencang dirasakan para petani cabai di Dusun Geblok, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Sebagian besar tanaman cabai milik mereka roboh setelah terjang angin kencang. Cabai yang sudah siap dipanen layu dan sebagian membusuk. Meski sebagian cabai tersebut masih bisa dipanen, namun hasilnya tidak maksimal. Antoni Cahyono, salah seorang petani cabai, mengungkapkan, sebagian besar tanaman cabai rawit merah yang ada di ladangnya roboh karena hujan dan angin kencang yang terjadi dalam sepekan terakhir. Cabai yang tinggal menunggu merah dan siap panen tersebut menjadi busuk karena akar pohon cabai juga ikut tercabut dari tanahnya. Besar. Jadi tanaman cabai pada rubuh semua ini, contohnya ini. Terus pada yang banyak yang busuk Pak kalau itu. Kan mempengaruhi hasil panen. Naik, soalnya kan pasokan kurang jadi mungkin harga bisa naik. Karena ya kondisinya seperti inilah. Pada busuk, kering, karena udah angin besar kemarin, sampai 50 per kilo dari petani. Petani ya tinggi lah, biasanya di bawah segitu ya 20, 15, ini sudah mencapai 47, 50, malah keadaan cuaca ya nggak memungkinkan. Akibat peristiwa tersebut, harga cabai di tingkat petani dan pasaran juga terancam naik. Harga cabai di tingkat petani saat ini masih terpantau baik di kisaran Rp47.500 hingga Rp50.000 per kilogram. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Untuk memperlancar aliran sungai di Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati yang terdampak banjir, pemerintah desa setempat melakukan aksi bersih sungai. Aksi ini dibantu sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan KKN.
Intensitas hujan yang tinggi disertai kiriman air dari Kabupaten Kudus menyebabkan 5 desa di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati terendam banjir. Tak hanya itu, air kiriman dari hulu turut membawa tumpukan sampah serta tumbuhan air yang menghalangi jalan air. Kondisi ini membuat pemerintah Desa Doropayung dan mahasiswa UGRIS yang sedang melakukan KKN bergotong royong membersihkan tumbuhan air agar jalannya air dapat kembali lancar. Kasih Pemerintahan Desa Doropayung Saleh menuturkan, pembersihan sungai dilakukan sepanjang 300 meter dari lokasi kemacetan sampah. Pembersihan dilakukan dengan senjata tajam untuk memangkas akar tanaman kangkung yang menjulur hingga tanah. Terima kasih kita dari Pemdes karena mengantisipasi untuk banjir kiriman selanjutnya. Jadi kita lancarkan dulu aliran yang dari hilir. Karena kita dapat kiriman sampah dari hulu, daerah Margomulyo dan sekitarnya. Jadi kita dengan Sungai Silugonggo, sampahnya terpusat di sini. Tadi ada apa saja yang dibersihkan? Kebetulan yang membuat agak macet adalah kangkung. Kangkung karena ada sulurnya, jadi dia ngikat sampah yang mau lewat. Kebetulan ada anak kakek dari UGRIS, kita ajak kerjasama. Alhamdulillah mereka antisipasinya bagus, kita lanjut. Sepanjang berapa ini Pak yang dilakukan pembersihan? Kalau untuk panjang sekitar ada 300 meter dari pusat kemacetan sampah tadi. Sementara Koordinator KKN UGRIS Niam menuturkan intensitas hujan yang tinggi kerap membawa genangan air hingga ke rumah warga, sehingga pembersihan sungai ini menjadi bagian dari program kerja. Terjadi banjir, gampang. Saat ini banjir ya Mas ya? Iya. Oke, tadi ada berapa teman KKN yang ikut tadi Mas? Sekitar 15. Oke, harapannya sendiri seperti apa Mas? Bagi teman-teman KKN yang di Doropayung. Harapannya ya bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberi manfaat banyak bagi warga di sini di Desa Doropayung. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Polres Blora mengungkap penyebab kecelakaan kerja yang terjadi di proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Korban terjatuh dari kren saat hendak naik ke bangunan lantai 5 paling atas. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Slamet mengatakan,
Penyebab utama kecelakaan tersebut karena adanya tali yang putus pada kren. Pada saat berada di ketinggian sekitar 12 meter, tali seling putus, dan tempat yang memuat 13 orang tersebut terjun bebas ke bawah. Lebih lanjut, AKP Selamat mengatakan terdapat 4 orang meninggal, dan 9 orang masih dalam perawatan. Terkait adanya kesalahan manusia atau memang murni kecelakaan masih dalam proses penyelidikan, dengan memanggil dan mencari keterangan dari saksi serta operator kren. Guna memperlancar proses penyelidikan dari tim Satreskrim Polres Blora, untuk sementara aktivitas proyek diliburkan. Satreskrim Polres Blora menerima laporan dari salah satu mandor proyek pengembangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang terletak di Jalan Raya Blora Cepu, Kabupaten Blora. Adanya kecelakaan kerja. Setelah menerima laporan, kami dari Satreskrim Polres Blora gabungan dengan rekan Polsek Jepon bersama tim Inafis Polres Blora melakukan olah TKP. Pada saat mendatangi TKP, untuk para korban sudah dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Untuk penyebab kejadian dari hasil olah TKP dan penyelidikan yang kami lakukan, sementara dari TKP bahwa bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalamnya sebanyak 13 orang. Guna memperlancar proses penyelidikan, untuk sementara aktivitas proyek diliburkan. Selain mengumpulkan keterangan dari saksi, pihak kepolisian juga mengidentifikasi korban meninggal, serta mengumpulkan barang bukti. Selain itu, sekitar lokasi proyek dipasang garis polisi, agar tidak ada warga yang mendekat ke lokasi kejadian. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Sidang perdana kasus penembakan bos renta mobil yang melibatkan 3 oknum dari personil TNI digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta pada Senin 10 Februari 2025. Sidang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pasien yang tidak memiliki ponsel dapat mendaftar cek kesehatan gratis atau CKG menggunakan aplikasi Satu Sehat dengan mengisi form. Namun, pihaknya mengimbau setiap pasien tetap memiliki aplikasi Satu Sehat agar rekam medisnya terdata sehingga mempermudah profiling. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memanfaatkan pelayanan cek kesehatan gratis CKG di Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas terdekat, di mana pada hari pertama pelaksanaan program cek kesehatan gratis Senin 10 Februari terdata hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, masyarakat yang telah terdaftar di Puskesmas se-Indonesia sebanyak 17.000 jiwa.
Menkes Budi Gunadi saat meninjau pelaksanaan CKG di Puskesmas Manukan, Kulon, Surabaya pun menegaskan bahwa pasien yang tidak memiliki ponsel sehingga tidak bisa mendaftar CKG melalui aplikasi Satu Sehat tetap akan dilayani dengan mengisi Google Form. Namun, ia tetap mengimbau masyarakat untuk tetap memiliki aplikasi Satu Sehat untuk memudahkan data rekam medis pasien. Kita sebenarnya dari cek kesehatan dan sini kita bisa tahu profilnya seperti apa. Feeling saya dari survei kesehatan itu kan survei kan kayak statistik kan, diambil sampelnya mungkin cuma 100.000, 200.000. Ini kan benar-benar 280 juta kita bisa lihat dan di mana aja lokasi. Feeling saya itu paling banyak darah tinggi sama malah suka anggap remeh. Tapi di darah tinggi yang bergula kalau nggak ditangani 4 tahun 5 tahun bisa kena ginjal, mata kena, cuci darah, kena stroke, meninggal semua. Menkes mengungkapkan rata-rata usia warga Indonesia adalah 74 tahun. CKG merupakan salah satu upaya mendeteksi gejala penyakit kronis agar cepat tertangani, sehingga rata-rata usia warga Indonesia ke depan lebih dari 74 tahun. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, melakukan pantauan langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Pandanaran, Kota Semarang. Pihaknya mengatakan sudah menyiapkan 881 puskesmas yang ada di 35 kat. Ini kayaknya... PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menjelaskan ada 3 kategori dalam program CKG, yakni masyarakat yang berulang tahun mulai dari usia bayi sampai lansia, anak sekolah khususnya untuk tahun ajaran baru, dan yang ketiga wanita hamil dan balita dari umur 1 sampai 5 tahun. Sementara untuk batasan kuota setiap harinya adalah 30 pasien dari semua kategori. Nana menegaskan telah menyiapkan 881 puskesmas untuk mendukung program tersebut. Oke, jadi ini ya, terkait dengan program cek kesehatan gratis. Jadi memang hari ini di launching oleh Bapak Presiden
dan dilaksanakan di seluruh Indonesia ya. Nah, untuk Jawa Tengah sendiri, jadi memang kita siapkan ada sekitar 881 puskesmas ya, yang ada di 35 kabupaten kota. Jadi alhamdulillah yang 881 ini seluruh puskesmas sudah saat ini secara serentak ya, serentak melaksanakan pemberian pelayanan kepada masyarakat ya, pelayanan cek kesehatan gratis masyarakat. Nah, saya rasa pelayanan ini ya, pelayanan yang dilaksanakan mengawali gitu ya, mengawali cek gratis yang nanti diperuntukkan untuk yang pertama ada 3 ya, kategori. Yang pertama adalah yang 2 tahun ya, jadi usia sampai dari bayi sampai dengan lansia. Kemudian yang kedua diperuntukkan anak sekolah, kemudian bagi tahun ajaran baru. Nah, yang ketiga diperuntukkan untuk wanita hamil ya, kemudian ibu hamil, kemudian juga untuk bayi balita ya, antara umur 1 sampai dengan 6 tahun. Itu ya. Ada batasannya nggak Pak per hari? Batasan apa? Kuota pelayanannya. Batasannya 30 Pak ya. 30, dan ini kan diatur hampir setiap hari nanti dilaksanakan. Jadi tiap hari ini buka ya, pelayanan sekretariat operasi ini tiap hari buka. Nanti diatur waktunya yang bikin yang nyaman ya, bagi para ini ya, bagi para masyarakat yang akan melakukan cek kesehatan gratis. Dan Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Junita Diah menargetkan cek kesehatan gratis bisa mencapai 80% dari 38 juta penduduk di Jawa Tengah. Pihaknya juga menerangkan tata cara cek kesehatan gratis saat hari ulang tahun. Pengunjung diberikan jangka waktu 30 hari pasca hari ulang tahunnya untuk memilih terlebih dahulu waktu dan tempat pemeriksaan. Hal itu dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau SSM yang bisa diunduh lewat aplikasi Play Store. Pemerintah melakukan ini untuk seluruh warga Indonesia atau warga negara Indonesia yang jumlahnya 1.280 juta. Di Jawa Tengah sekarang sudah 38 juta, maka targetnya minimal adalah 80%. Sekali lagi ini butuh partisipasi semua pihak, khususnya masyarakat yang saat ini momentumnya adalah ulang tahun. Jadi ulang tahun nanti akan diberitahu bahwa Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan. Nanti pilih sendiri tuh tanggalnya kapan, di mana, gitu kan. Kemudian nanti pada 30 hari sebelum dia ulang tahun akan diinfokan di dalam Satu Sehat Mobile SSM. Jadi semuanya download, habis ini download semua ya. Dan kemudian nanti 7 hari menjelang hari ulang tahun dia akan ada screening. Ya, screening di situ menggunakan kuesioner. Apa maknanya? Ketika dia bergejala, maka nanti akan ada pemeriksaan lanjut. Tetapi kalau tidak, berarti dia akan dilakukan pemeriksaan lainnya. Ya. Misalnya dia TBC. Apakah ada keluarganya yang punya sakit TBC misalnya? Apakah dia kontak erat? Kemudian mental health, kesehatan jiwa, itu juga dilakukan screening kuesioner. Nah, bagi masyarakat yang tidak mempunyai smartphone, pendaftaran bisa dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Tersedia juga layanan melalui website ASIK serta chatbot Kemenkes RI di nomor 081 278 878 812. Dari Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Sebanyak 505 kepala daerah yang bakal dilantik 20 Februari mendatang dijadwalkan untuk mengikuti retreat atau pembekalan Akademi Militer Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Untuk menyiapkan persiapan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan simulasi jalur keberangkatan kepala daerah dari Jakarta ke Yogyakarta hingga tiba di Magelang. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pada Minggu 9 Januari melakukan simulasi jalur keberangkatan
bagi 505 kepala daerah yang dijadwalkan melakukan retret atau pembekalan di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah. Wamendagri menyebut, ratusan kepala daerah usai dilantik di Istana Negara Jakarta pada 20 Februari mendatang akan transit di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta pada 21 Februari. Jelasnya, ini merupakan salah satu opsi jalur pemberangkatan para kepala daerah di Magelang yang nantinya dari Istana Kepresidenan Gedung Agung, para kepala daerah menggunakan bus menuju Magelang. Ini adalah salah satu opsi di mana para kepala daerah itu mungkin akan berkumpul dulu di sini sebelum sama-sama berangkat ke Magelang, begitu. Jadi ada beberapa opsi. Opsinya adalah berkumpul di Jogja. Nah, di Jogja salah satunya adalah titik ini. Tadi Kepala Istana sampaikan sangat berkenan karena memang sudah sangat memungkinkan juga, ya. Dan bisa diadakan dengan sangat sederhana, sangat simpel. Ini hanya titik temu saja, meeting point, berkumpul di sini, kemudian bersama-sama dengan bis ke Magelang. Wamendagri menambahkan, retret kepala daerah mendatang sama halnya dengan retret menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Nantinya, para kepala daerah bakal menerima 3 materi inti, mulai dari tupoksi, astacita, pembekalan dari Lemhanas hingga terkait efisiensi anggaran. Polres Kendal menggelar apel operasi keselamatan Candi 2025 di halaman Mapolres Kendal pada Senin pagi waktu setempat. Operasi keselamatan Candi digelar selama 14 hari, mulai tanggal 10 sampai 23 Februari 2025. Sebagai Inspektur Upacara, Bupati Kendal Diko M. Ganinduto. Apel Operasi Keselamatan Candi 2025 juga diikuti anggota dari Kodim 0715 Kendal, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, dan Linmas Kendal. Kasat Lantas Polres Kendal AKP Engkos Sarkosi mengatakan, sasaran utama operasi Candi adalah upaya preventif dan dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan tertib menjelang operasi Ketupat Candi 2025. Polres Kendal mengintensifkan berbagai langkah preventif guna meningkatkan disiplin berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di wilayahnya. Menanggapi kondisi jalan raya yang banyak berlubang, Kasat Lantas Polres Kendal telah berkoordinasi dengan dinas terkait agar segera dilakukan penambalan jalan. Sebagai langkah sementara, pihaknya telah menandai jalan-jalan yang berlubang menggunakan cat putih guna meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan. 14 hari Pak, dari mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Februari. Kenapa? Sasarannya utamanya adalah upaya preemptif atau pencegahan dalam rangka cipta kondisi menjelang operasi Ketupat 2025. Untuk sementara, alhamdulillah masih di bawah 2024. Dan sudah koordinasi dengan pihak terkait, masih diusahakan untuk penambalan. Namun upaya dari kami sementara adalah menandai dan sebisa mungkin kami untuk menambal dengan sumber daya yang ada. Kepada pengguna jalan, karena memang sekarang adalah cuacanya hujan, ya, hati-hati di jalan karena banyak jalan berlubang, tetap konsentrasi penuh, jangan sampai lengah karena kebut akhirnya banyak lubang dan terjadi banyak kecelakaan. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto turut menghimbau para pengguna jalan agar senantiasa berkendara dengan baik dan nyaman. Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap balapan liar perlu menjadi fokus utama, karena aktivitas tersebut meresahkan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI Kabupaten Pati melakukan audiensi ke DPR RI di Senayan untuk memperjuangkan nasib guru PAUD. Kedatangan mereka diterima oleh anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagio, dan Wakil Ketua Fraksi MPR RI, didampingi Ketua Komisi 10, Dr. Hafifah, Sekretaris MPR RI Ferdiansah, Insinyur Nur Purnomo Sidi, dan Dr. Kamila. Dalam audiensi tersebut, HIMPAUDI menuntut agar diakomodir sebagai bagian dari guru formal, sehingga mempunyai hak-hak sebagai profesi guru, terutama masalah kesejahteraan. Sebelumnya, HIMPAUDI Pati telah mengadu ke DPRD Pati dan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati pada Selasa 7 Januari 2025 kemarin.
Dalam audiensi itu, Himpaudy Pati menyampaikan keluh kesah nasib mereka, di mana para guru ini tidak masuk golongan guru formal dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2023. Akibatnya mereka tak mendapatkan tunjangan dari PPG maupun sertifikasi. Kedatangan mereka ke gedung DPR RI Senayan adalah untuk meminta DPR RI merekomendasikan revisi Undang-Undang Sisdiknas tahun 2023 agar masuk dalam kategori guru formal. Sebab dalam undang-undang yang sekarang status mereka masih non-formal, sehingga membatasi mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saat ini Himpaudy Pati mengandalkan honor yang nominalnya jauh dari kata layak, yakni 300 hingga 500 ribu per bulan, dan tunjangan dari Pemkab Pati senilai 100 ribu per bulan. Dari Jakarta, Yuyun, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Beberapa hari lagi, Kabupaten Rembang akan memiliki pemimpin baru, di mana pasangan Harno Hanis telah menjadi pemenang dalam Pilkada 2024 kemarin. Kemenangan ini menandai awal kepemimpinan baru bagi masyarakat Rembang, dengan harapan akan membawa perubahan positif dan kemajuan bagi daerah tersebut. Setelah mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Rembang, pasangan Harno Hanis berkomitmen untuk memenuhi janji-janji kampanye mereka, membawa Rembang lebih sejahtera. Kepada awak media, Harno mengatakan persiapannya biasa saja, seperti halnya yang lain. Dirinya menggunakan istilah jika orang Jawa seperti mencari baju untuk keluarga yang akan dikenakan saat pelantikan, di mana pernyataan tersebut mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa yang mengutamakan kesederhanaan dan keakraban, sekaligus menunjukkan bahwa mereka tidak ingin menjadikan pelantikan sebagai ajang kemewahan. Sudah ada persiapan pelantikan Pak dari jenengan? Persiapan ya sudah persiapan. Persiapannya apa? Ya, wabil khusus ya termasuk persiapan macam-macam, komplit lah persiapannya. Apa? Untuk di keluarga sendiri Pak, ada kegiatan apa saja? Ya persiapannya coro wong Jawa ya, persiapan sumpur ya
pakaian seragam, kita dengan keluarga berpakaian seragam, nah itu diantaranya. Pak tadi sempat Sementara Gus Hanis yang akan mendampingi Harno dalam memimpin daerah juga menyampaikan pandangannya. Dirinya tidak melakukan persiapan khusus, hanya berdoa memohon kelancaran. Keduanya sepakat bahwa doa adalah elemen paling penting dalam menghadapi tanggung jawab baru yang akan mereka emban. Pelatihan gini. Ya kan sudah persiapan kemarin sejak dijadwalkan tanggal 6 ya, kita tinggal melanjutkan aja. Nggak ada persiapan khusus. Di lingkungan keluarga sendiri. Ya paling ya berokokan biasa, tasyakuran, selamatan. Nggak ada acara khusus. Kalau PCR Dengan penuh harapan dan doa, pasangan ini siap menghadapi tantangan yang ada dan berkomitmen bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat Rembang. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Ketua Asosiasi Kabupaten atau ASKA PSSI Rembang, Nur Arsya Irfana memimpin acara fun game yang diikuti oleh 9 tim sepak bola atau SSB. Acara yang diadakan di lapangan sepak bola setempat ini melibatkan 4 tim dari kategori U11 dan 5 tim dari kategori U13. ASKA Rembang akan terus menekankan pentingnya pengembangan pemain muda untuk mendukung klub kebanggaan daerah PSIR. Nur Arsya Irfana, Ketua ASKA Rembang, menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi tonggak awal untuk menggali potensi anak-anak sejak dini. Dirinya berharap acara ini dapat menjadi langkah awal dalam mencari bibit unggul yang akan mewarnai sepak bola di Rembang ke depan. Sementara itu, Korwanto sebagai panitia penyelenggara menyatakan bahwa partisipasi 9 tim dari 2 kategori usia dini menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap perkembangan sepak bola di Rembang. Bina Sakti Cup, Mas, kelompok umur 11 tahun dan 13 tahun. Ada berapa peserta yang ikut, Pak? Ada yang umur 11 tahun ada 5, yang 13 ada 4. Alhamdulillah untuk kegiatan ini dihadiri langsung Bapak Ketua ASKAP terpilih, Bapak Arsa. Harapannya dengan adanya turnamen ini apa, Pak? Harapannya semoga ke depan kompetisi kelompok umur di Rembang tetap berjalan. Terus yang kedua muncul bibit-bibit pemain bagus dari Rembang. Tim Asibar dari Rembang sama tim Melang Timur dari Semarang. Mulai dari tadi pagi sampai nanti berakhir kurang lebih jam 5. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. MTS Tarbiyatul Banin menggelar Banin Olimpiade of Science tingkat nasional yang diikuti oleh 565 peserta dari berbagai wilayah baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kompetisi keempat ini merupakan komitmen terhadap perkembangan sains di tingkat sekolah dasar. Beginilah wajah serius para peserta Banin Olimpiade of Science yang digelar oleh MTS Tarbiyatul Banin. Pada Minggu 9 Februari 2025 kemarin, sebanyak 115 siswa-siswi dari lintas daerah terjaring dalam babak final. Usai beradu nilai dengan 565 peserta dari 4 mata pelajaran, yakni matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Kompetisi ini diikuti sekolah dasar dari berbagai daerah, seperti Pati, Sragen, Boyolali, Magelang, yang nantinya hasil babak final akan diumumkan pada tanggal 18 Februari mendatang. Pemenang akan mendapat hadiah berupa sertifikat, medali, piala, dan beasiswa pendidikan di MTS Tarbiyatul Banin. Kepala Sekolah MTS Tarbiyatul Banin Yusuf Hashim menuturkan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sekolah terhadap perkembangan sains di tingkat sekolah dasar. Secara online untuk babak penyisian, dan yang untuk babak final hari ini kita laksanakan itu secara offline. Ini alhamdulillah antusiasme dari SDMI kita, anak-anak kita yang kelas 5-6 itu sangat tinggi untuk mengikuti Banin Olympiad of Science ini. Ini ada dari sekitar Pati saja, kemudian ada dari kota-kota di Jawa Tengah, ada juga dari Ponorogo, Jawa Timur juga ada yang dari Sragen, Boyolali, Magelang, termasuk Rembang, itu ya semuanya lah SDMI.
di sekitar kita yang sudah terbiasa mengikuti event-event Olimpiade Sains. Ini kan hingga tahun keempat, mungkin konsistensinya ini ada misi apa ini? Kita sebenarnya komitmen karena kepedulian kita terhadap sains, ya, perkembangan sains untuk siswa SD dan MI. Kenapa? Karena kita juga di sini punya kelas sains. Ada kelas sains boarding, ada yang non boarding. Di samping kelas tahfidz juga kita semuanya kita boarding schoolkan. Nah, dengan harapan minat bakat di bidang sains untuk anak-anak kita itu bisa berkembang lebih baik. Karena dunia saat ini, ya, perkembangan pendidikan saat ini teknologinya kan sudah semakin sangat canggih. Salah satu peserta asal Magelang, Anissa, menuturkan telah mempersiapkan materi 2 minggu dan berharap dapat membawa pulang juara bersama 3 rekannya yang masuk babak final. Gimana diajari sama siapa aja? Gimana tadi ngerjakan soalnya seperti apa? Mungkin harapannya seperti apa terkait hasil mengerjakan tadi? Sebelumnya sudah pernah ikut Olimpiade serupa? Gimana perasaannya bisa datang ke Pati dan masuk final? Ini ada berapa teman yang ikut lolos final? Sementara itu, salah satu guru asal SD Al-Islam Tonoboyo, Kabupaten Magelang, Eni Nur, menuturkan mengetahui kompetisi ini dari sosial media dan sering mengikuti kompetisi karena merupakan sarana pengembangan minat dan bakat siswa. Tahun ini ada 9, tapi yang lolos baru 4. Mungkin harapan ke depan seperti apa? Semoga kedepannya bisa terus ikut, kalau ada lomba-lomba apapun bisa ikut dan bisa berprestasi lagi. Mbak, mungkin ini kan dari Magelang, mungkin melihat Olimpiade Bali ini seperti apa? Sampai rela jauh-jauh. Ya, untuk Olimpiade ini bagus sekali ya, jadi bisa memberikan ruang untuk siswa-siswa, terutama ini tingkat nasional ya, jadi bisa untuk menambah pengalaman juga untuk berprestasi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Ribuan warga desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, tumpah ruah dalam perayaan Grebek Sumpil Ruahan Massal yang digelar di Komplek Makam Wali Bukit, Jabal. Acara ini menjadi puncak peringatan Haul Pangeran Pakuwojo, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ribuan warga Kaliwungu, Kabupaten Kendal tampak kumpul menunggu gunungan berisi sayuran, makanan, dan jajanan merayakan Grebek Sumpil Ruahan jelang puasa Ramadan. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan berbagai aneka gunungan yang diarak makam Pakuwojo, keliling kampung, dan terakhir di halaman Komplek Waliku Jabal Kaliwungu. Puncak acara yang paling ditunggu-tunggu adalah perebutan gunungan sumpil dan hasil bumi. Sebelum diperebutkan, gunungan diarak berkeliling desa dengan diiringi berbagai kesenian tradisional seperti barongan, angklung, pencaksilat, dan marching band. Warga dari anak-anak hingga orang dewasa tampak antusias menunggu arak-arakan tiba di lokasi utama. Begitu gunungan tiba, suasana semakin meriah. Masyarakat berdesakan dan berebut sumpil, sebuah makanan khas Kaliwungu yang berbentuk segitiga dan dibungkus daun jambu. Selain sumpil, mereka juga memperebutkan aneka hasil bumi seperti pisang, singkong, dan sayur mayur, serta jajanan tradisional yang disediakan panitia. Kegiatan ruahan massal Grebek Sumpil Wali Hasan Abdullah yang Pakuwojo. Acaranya haul Grebekan Sumpil. Ini rutin tiap tahun apa? Rutin tiap tahun diadakan. Setiap mau menjelang berpuasa, bulan puasa. Wah, pembagian sumpil kita untuk membagi-bagi gimana rezeki kita dibagikan sama warga semua biar berkah, dan intinya kita berbagi. Sutikno, Ketua Makam Pangeran Pakuwojo, mengatakan bahwa tradisi ini sudah berlangsung selama 14 tahun dan menjadi bagian dari budaya turun-temurun masyarakat Kutoharjo. Hablum minallah ke atas, hablum minanas ke
kanan kiri dan volbing untuk yang tidak kelihatan. Ini dimaksudnya kita hidup di dunia harus selalu mengingat Gusti Allah dan harus kanan kiri harus saling memanfaatkan, harus rukun mbek wong keteparo, mbek rukun mbek sing mboten ketinggal. Contohnya Waliullah Hasan Abdullah kali tepi siringe area mriki kan mboten ketinggal. Lah iki dilambangkan dengan sumpil ini. Selain berbagai bentuk penghormatan kepada Pangeran Pakuwojo yang dikenal sebagai penyebar Islam di Kendal, tradisi ini juga menjadi ajang kebersamaan masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Air terjun Kapas Biru di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menawarkan keindahan alam yang memukau. Air yang jatuh dari tebing setinggi 100 meter dan dikelilingi hutan yang asri membuat wisata panorama air terjun tersebut menjadi pilihan berlibur di akhir pekan bersama keluarga. Inilah air terjun Kapas Biru yang berada di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Air yang jatuh dari tebing setinggi sekitar 100 meter ini menyuguhkan keindahan alam yang masih sangat asri dengan udara yang sejuk. Di bagian-bagian sisinya, jika dilihat dari kejauhan, muncul warna kebiruan dengan kumpulan kabut di atasnya, hingga membuat air terjun ini diberi nama Kapas Biru. Jika cuaca cerah, tepat di atas air terjun, terlihat jelas kegagahan Gunung Semeru yang merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa. Pesona alam yang tidak ada di tempat lainnya ini kerap membuat para pengunjung tertarik untuk bersuah foto dengan latar belakang air terjun untuk mengabadikan momen tersebut. Biasanya pengunjung itu menikmati dua fenomena ya, kayak kalau nggak ada gunung ya air terjun gitu. Kalau di sini tuh tiap hari ada yang jaga, makanya ini kan ada yang jaga, jangan sampai melewati garis merah ini. Yang diutamakan kan keselamatan itu. Baru kali ini Mas, tadi kebetulan ada acara keluarga, terus kalian refreshing di sini. Cocok Mas, dan apa ya, untuk keamanan juga safety. Bagi Anda yang tertarik berkunjung, wisata alam Kapas Biru berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Lumajang. Saat berkunjung ke objek wisata yang dikelola badan usaha milik desa setempat ini, wisatawan cukup membayar Rp5.000 untuk wisatawan lokal dan Rp10.000 untuk wisatawan mancanegara. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Saya Rizky Riawan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.